tidak boleh mengganti huruf A menjadi huruf waw. Ada imam yang salatnya bacanya Allahu Akbar. Nah, salah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakati ta'lifihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ila annahu qala wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliyal fardha qa'iman. Dan wajib bagi orang yang mampu untuk salat fardu dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita mampu salat wajib itu, kalau kita mampu maka wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, disebutkan juga di dalam teks yang lain, man ajiza anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Kalau tidak mampu berdiri, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Wa man ajiza anil julusi shalla muttaji'an. Barang siapa yang tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Nah, di sini menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu sangat wajib. Kalau tidak mampu berdiri, maka silahkan salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka silahkan salat dalam keadaan berbaring. Kalau berbaring juga tidak sanggup bergerak, maka mengedipkan mata. Nah, mata itu dikedipkan, takbir kedip 1 kali, nanti ruku kedip lagi, kayak itu. Kalau tidak juga mampu mengedipkan mata, maka boleh sholat dengan hati. Jadi diisyarahkan dalam hati, ruku, sujud. Itu di dalam batin. Kalau tidak juga mampu dalam batin, itulah mati berarti. Setelah mati baru tidak ada kewajiban sholat. Kalau masih hidup, sholat wajib. Itu bagi laki-laki, tidak ada alasan. Kalau bagi perempuan, maka mereka punya hari libur. Kalau datang datang bulan, maka perempuan libur. Kalau laki-laki tidak ada kata libur. Sakit harus wajib sholat. Nah. Furudus sholati. Rukun-rukun di dalam salat diantaranya adalah an-niyatu, yaitu niat. Niat itu dengan apa? Bil qalbi li'annahal qasdu wa huwa la yakunu illa bihi. Niat itu dengan hati. Jadi niat dalam salat itu yang berlaku dengan hati. Kalau adapun mengucapkan usolli, maka itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Tetapi niat yang asli itu dalam hati. Allahu Akbar, ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka dia membaca niat dalam hati, sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu yang berlaku. Bagaimana kalau orang usollinya salat maghrib, tapi dalam hatinya salat isya? Yang berlaku adalah yang di dalam hati. Nah, karena niat itu di dalam hati. Niat usollinya usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi dalam hatinya aku niat salat fardu isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Maka yang berlaku adalah di dalam hati. Wa mahalluhal qalb, karena tempat niat adalah dalam hati, sedangkan melafazkan niat itu hanya sebagai penguat saja, sebagai kata-kata saja. Nah, kemudian dalam sholat itu juga boleh mentakyin, harus mentakyin, niat itu harus ditakyin. Ini sholat wajib atau sholat sunnah. Usolli fardaz zuhri, aku niat sholat fardu zuhur. Bedakan, aku niat sholat sunnah zuhur, maka sunnah dengan fardu itu harus disebutkan. Sholat sunnah apa sholat fardu. Kemudian zuhur, asar, maghrib boleh, harus ditentukan niat sholatnya sholat apa. Aku niat salat fardu zuhur atau salat asar atau salat maghrib, itu harus dibedakan di dalam hati. Adapun mentakyin imam itu tidak diwajibkan. Aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut Ustadz Randy lillahi ta'ala, tidak wajib. Cuman kalau kita mau boleh juga. Tapi kalau seandainya ada orang yang mentakyin ternyata imamnya salah, maka salatnya batal.
Aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, mengikut Ustaz Randy lillahi ta'ala. Ternyata ya imam PRT, maka batal salatnya. Maka lebih baik tidak mentakyin, lebih baik apa saja mengikut imam saja. Siapapun yang jadi imam kita ikut, tidak usah mentakyin imamnya. Itu. Yang pertama, niat itu yang wajib. Niat itu harus dihafal niat. Jangan sampai niat itu salah. Kalau salah niat, gagal salat kita. Niat itu yang wajib disebut. Yang pertama, sengaja aku. Sengaja itu maksudnya berniat, berqasad. Salatnya salat apa? Salat fardu subuh, salat fardu zuhur, salat fardu asar. Itu yang wajib kita hafal. Jadi salat fardu apa? Fardu atau sunnah. Jadi fardunya wajib disebut. Jadi kalau baca niat itu bukan hanya aku niat salat subuh, tidak. Salat subuh banyak. Ada salat sunnah subuh, ada salat fardu subuh. Jadi harus dibedakan mana salat sunnah, mana salat fardu. Kemudian juga dibedakan mana yang tunai, mana yang qadha, mana yang i'adah. Jadi harus dibacakan adaan makmuman. Jangan langsung makmuman, harus pakai adaan. Adaan itu artinya tunai, cash. Nah, bukan kredit. Adaan itu kan lawannya kredit. Kalau adaan itu tunai, tunai. Kalau orang salatnya enggak tunai, salat subuhnya dibagi. 1 rakaat di musala, 1 rakaat di rumah, tidak sah. Maka salat itu pertama harus tunai, adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya kayak ini. Kalau salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau dia salat sendiri, adaan lillahi ta'ala. Adaan itu wajib dipakai karena itu maksudnya adalah tunai. Nah, bukan apa diansur-ansur. Karena untuk membedakan dengan yang lain, ada juga salat qadaan. Kita mengqadha salat yang dulu tinggal. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Jadi qadaan dengan adaan itu berbeda. Jangan kita ninggalkan. Ada orang yang niatnya kayak gini aja. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin lillahi ta'ala. Ini tunai, kredit, apa bayar cash atau ansuran atau mengqadha, tidak tahu salat dia. Maka adaan itu wajib. Itu ketika niat memang wajib dihafal. Kalau tidak bisa bahasa Arab, cukup niatnya dalam hati. Sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu semua niat wajib dibaca. Bacanya kapan? Ketika mengangkat takbiratul ihram. Waktu Allahu Akbar, ketika Allah, itu wajib dibaca dalam hati. Kemudian setelah berniat, fardu salatnya selanjutnya adalah wa takbiratul ihram, dan mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wa hadzal tsani minal furud, itu rukun yang kedua daripada salat. Wa yata'ayyanu 'alal qadiri 'alaiha lafz Allahu akbar, dan harus membacakan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu tidak ada bacaan lain selain Allahu Akbar, tidak boleh yang lain. Pokoknya waktu takbiratul ihram mengangkat tangan, bacaannya adalah Allahu Akbar. Nah tuh, Bumi kitab Sabinah yang biru, ada yang biru, yang gedang gitu. Nah, jadi ketika kita mengangkat takbir itu harus Allahu Akbar, tidak ada lafaz yang lain. Alhamdulillah tidak sah, subhanallah tidak sah. Nah. Dan wajib untuk menyertakan niat ketika mengangkat takbir. Maka takbir boleh panjang dikit, Allahu Akbar. Tidak boleh oh, ada imam baca takbir oh Allah, oh salah, maka batal salatnya dia. Kalau baca takbir itu Allah, Allah, bertemu dengan lam. Lamnya itu adalah lam yang dibaca tebal. Lam yang dibaca tarkik, berarti bacanya Allah, Allah, bukan Allah. Nah, itu salah. Kemudian tidak boleh mengganti huruf A menjadi huruf waw. Ada imam yang salatnya bacanya Allahu Akbar. Nah, salah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita salat sendiri, bukan hanya salat sendiri, tapi kalau kita salat itu salat wajib takbir itu terdengar di kuping kita. Jadi takbir tidak boleh dalam hati, mengangap-ngangap dia tidak sah.
Jadi takbirnya tuh memang harus dilafazkan terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Nah. Jadi takbir itu hukumnya wajib, rukun dalam salat. Lafaznya adalah lafaz Allahu Akbar. Rukun yang ketiga, wa qiraatul Fatihati bil basmalati wat tasdidatil arba'a asyara. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah. Nah, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah itu wajib di dalam Fatihah. Siapa yang baca Fatihah tanpa bismillah, maka Fatihahnya kurang. Salatnya tidak sah. Dan di dalam Al-Fatihah wajib menyempurnakan tasdid yang 14. Tasdid yang 14. Jadi dalam Fatihah itu tasdidnya 14. Kalau kurang tasdidnya maka batal salatnya. Jadi harus jelas tasdid itu ada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid di la, ada di ro 2 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu banyak tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ada imam yang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal salatnya. Maka kita ini harus bermakmum. Kalau kita baca sendiri takutnya kita belum belum fasih. Jadi bagi kita yang orang-orang yang memang kita tidak ngaji, ikutlah imam yang fasih biar salat kita sah. Kalau kita salat di rumah sendiri, kemungkinan besar salat kita takut kurang atau terganggu. Nah, jadi salat berjamaah itu salah satu keuntungannya mengikuti imam yang fasih. Jadi tasdid dalam Fatihah itu memang harus sempurna, tidak boleh ada yang tinggal satupun. Kemudian wa ikhrajid dhadi minaz za, harus membedakan mana huruf dhad, mana huruf zat. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdu dhad, bukan ghairil maghzu, salah. Waladdallin, waladda dengan zat harus dibedakan. Walaisa fil Fatihati zaan, karena di dalam Fatihah tidak ada huruf zat.